Halo, welcome back to my channel. Maaf, aku sempat tidak upload video minggu lalu karena aku lagi liburan. Aku mulai rutin lagi ya, mulai sekarang ini. Jadi maafin aku kalau misalkan kemarin aku tidak upload ya minggu lalu. Ya, topik reading kita kali ini adalah tentang bulan Mei kamu ya. Gimana secara keseluruhan aspek dalam hidup kamu, gimana dalam bulan Mei ini. Aku akan coba bantu menyampaikan pesan-pesan untuk kiranya bisa menghealing situasi kalian ya. Eh, Perkenalkan sedikit tentang aku bagi yang baru di channel aku ya. Aku Win Siling, aku adalah seorang light worker, aku adalah seorang spiritual healer, um, seorang psychic, empath, medium di sini. Dan aku menggunakan kemampuanku untuk membantu kalian, untuk aku bagi ke kalian, untuk membantu situasi kalian ya di sini. Itu tujuan aku membuat channel ini. Dan ya, di sini kita punya pile nomor satu dengan kartu ini dengan Black Tourmaline Crystal ya. Di sini ya, Black Tourmaline. Lalu kita punya pile 2 dengan Howlite Crystal. Kita ada pile 3 dengan Amethyst Crystal di sini. Ya, silakan dipilih aja pile yang mana yang kira-kira intuisi kalian mengarahkan ya. Kalau misalkan memang pile itu bukan tidak resonate sama kalian, berarti mungkin itu bukan pile kalian, kalian bisa coba pilih pile yang lain ya. Bisa saja intuisi kalian salah memilih di sini ya. Dan itu nggak apa-apa ya. Kalau misalkan kalian ketarik ke dua pile, mungkin ada pesan-pesan buat kalian di kedua pile tersebut ya. Jadi ya semoga reading ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Enjoy readingnya ya. Kita langsung mulai aja dengan pile nomor satu ya. Bye-bye. See you. Halo pile nomor satu, bagi kalian yang memilih deck ini dengan Black Tourmaline Crystal ya. Ini adalah reading kalian tentang perjalanan kalian di dalam bulan Mei ini. Apa yang kira-kira pesan-pesan untuk kalian untuk bulan Mei ini apa ya. Um, Oke, pile satu, kita langsung mulai aja ya untuk pesan-pesan di bulan Mei dengan Black Tourmaline di sini. Oke, kita lihat pile nomor satu. Pesan untuk pile nomor satu ya. Aku shuffle sebentar. Pile nomor satu. Ada apa di bulan Mei untuk kalian? Aku berdoa sebentar ya. Oke. Kita lihat ya pesan untuk kalian pile nomor satu. Ada apa di bulan Mei untuk pile nomor satu? Kartu pertama, kita punya Page of Swords kebalik. Kita punya Nine of Pentacles. Ya, Nine of Pentacles, kita punya The Magician kebalik. Aku akan ambil beberapa kartu lagi ya buat kalian. Aku nggak tahu kenapa, aku ngerasain energi capek ya, kayak letih gitu loh badan aku. Aku nggak tahu ini pile ini mungkin lagi banyak yang dikerjakan atau banyak yang dipikirkan ya. Pile nomor satu, kita punya Three of Pentacles. Ya, aku keluarin beberapa kartu lagi buat kalian. Pile nomor satu. Sebentar ya. Pile nomor satu. Pesan di bulan Mei untuk pile nomor satu. Five of Swords kebalik. Banyak energi pedang di sini. Ten of Swords kebalik ya. Ya ini pikiran yang tadi aku bilang ya. Queen of Swords di sini. Ya, coba kita lihat ya.
Ten of Pentacles, nice. Five of Cups. Coba ya, ada lagi nggak pesan untuk pile nomor 1? Oke. Oke, nggak, ini kebanyakan ya. Aku balikin lagi. Oke, bottom deck energinya kita punya Eight of Pentacles kebalik ya. Oke. Ada the Sun di sini. Oke, pile nomor 1. Ini kartu-kartunya kalian ya. Sebelum mulai seperti biasa aku scanning zodiak ya. Energi zodiak di sininya di sini ya. Sangat-sangat kencang sekali di sini air signs ya, terutama Gemini di sini ya. Gemini, Libra, Aquarius di sini sangat-sangat kencang ya. Lalu kita punya Taurus, Virgo, Capricorn juga cukup kencang di sini ya. Leo entah kenapa masuk juga di sini ya buat aku karena tadi ada kartu The Sun. Itu aja sih kalau untuk zodiaknya ya di sini yang paling mendominasi di sini. Kalau zodiak kalian tidak aku sebut, bukan berarti ini bukan readingnya bukan untuk kalian. Itu hanyalah energi zodiak yang sangat mendominasi di sini ya. Ini bisa Sun, Moon atau Rising ya. Oke, kita mulai aja di sini. Kita punya Page of Swords kebalik ya. Bulan Mei ini pesan pertama untuk kalian dan ini cukup penting masuk ke aku ya. Bulan Mei adalah bulan di mana kalian diperlukan untuk bisa mengekspresikan diri kalian di sini, pile nomor 1. Ya. Bulan Mei kalian lagi diarahkan untuk bisa berkomunikasi lagi dengan bijaksana dan dewasa di sini. Ya, aku nggak tahu ini kayaknya berhubungan sama pekerjaan kalian, ya, pile nomor 1. Karena di sini banyak kartu pentacle juga. Ya, kayaknya pile nomor 1 ini ya entah lagi dalam kecapean kerja atau mungkin kayak lagi ada masalah di dalam pekerjaan atau kebingungan atau semacam konflik ya. Di dalam pekerjaan di sini bisa jadi konflik dengan orang lain atau bisa jadi konflik dengan batin kamu sendiri di sini. Ya, pile nomor 1. Ya, karena ini general reading ya. Aku menangkap banyak energi di sini. Ya, Page of Swords, komunikasi penting, jangan dipendam sendiri. Kamu ekspresikan di sini pile nomor 1 ya. Ungkapkan lewat kata-kata kamu di sini. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu pikir kalau kamu perlu omongin di sini diomongin. Ya, komunikasi sangat-sangat penting untuk kalian di bulan Mei. Ya, ini pesannya sangat-sangat kuat masuk ke aku. Entah akan ada apa ya untuk kalian di bulan Mei ini, tapi pastikan komunikasi ya kuat di sini. Di sini ada Nine of Pentacles. Ini yang kayak tadi aku bilang, sebagian dari kalian ya, sebagian besar dari kalian ini ada urusannya sama uang ya, sama pekerjaan atau usaha di sini. Ya, aku ngelihat kalian di bulan Mei ini, pile nomor 1, ada sedikit peningkatan. Aku nggak tahu sedikit atau banyak ya, tapi aku melihat peningkatan di dalam keuangan kalian di sini pile nomor 1 ya dengan Nine of Pentacles. Mungkin ada semacam project yang akhirnya goal ya di sini atau mungkin ya bagi kalian yang kerja kantoran mungkin bisa jadi kayak semacam entah naik gaji atau entah apa gitu ya di sini. Aku melihat ada kenaikan dalam keuangan di sini ya. Gitu. Entah kalian lagi jual lagi kalau yang lagi jualan atau apa tiba-tiba jualannya lakunya lebih banyak gitu ya di sini. Aku ngerasa bulan Mei ini cukup menjadi bulan yang berkah buat kamu ya dalam masalah rezeki di sini pile nomor 1 ya. Karena di sini ada Nine of Pentacles ini ngomongin tentang masalah hasil panen di sini. Ya, hasil panen dalam bentuk materi. Hasil panen dari istilahnya hasil dari kerja keras kamu sendiri di sini pile nomor 1 ya. Aku ngelihat pile nomor 1 ini orang-orang yang pekerja keras ya, orang-orang yang cukup giat dalam usahanya atau bekerja di sini ya, gitu. Aku ngeliatnya di sini pile nomor 1. Jadi bulan Mei ini sepertinya akan ada semacam panen buat kalian ya. Ya aku sih aminkan saja ini ya buat kalian. Ya aku ya ini energinya bikin aku happy gitu ya di sini. Lalu di sini ada Magician. Pile nomor 1 lagi-lagi diingetin kalian ya, sebagian besar seorang magician di sini. Makanya banyak keluar kartu swords ya. Kartu pedang ini banyak banget di sini ya. Yang mendominasi di sini adalah pedang dan pentacles. Swords and pentacles di sini kalau kamu lihat sendiri. Ya, nih pentacles ya sama pedang. Nih, ya. Jadi memang pile nomor 1 ini bener-bener
lagi diuji dalam segi pikiran di sini, dalam segi mental, terutama kesehatan mental kalian, file nomor 1. Ya, ada the magician di sini. Magician adalah seseorang yang mempunyai kekuatan manifestasi yang tinggi di sini. Ini lagi ngomongin tentang manifestasi. Tapi di sini kebalik. Ya, ini bukannya gimana-gimana, tapi kalian diingatkan untuk lebih berhati-hati lagi, berbijaksana lagi, dewasa lagi dalam masalah pikiran kalian di sini. Pikiran kalian dan ucapan yang keluar dari mulut kalian karena itu punya kuasa di sini. Ya, kalian lagi sedang di dalam energi manifestasi. Beberapa dari kalian orang-orang yang manifestor gitu. Ya, beberapa kalian mungkin sedang mungkin melakukan LOA, Law of Attraction ya. Ini lagi mau datang ke kamu. Aku ngelihatnya. Tapi be mindful lagi, pay attention lagi, perhatikan lagi apa yang ada di pikiran dan apa yang keluar dari mulut kamu di sini karena itu bisa jadi bumerang buat kamu. Ya. Di sini dibilangnya kayak gitu karena file nomor 1 ini banyak orang-orang di sini yang punya kekuatan spiritual yang cukup oke di sini ya. Maksudnya bukan kekuatan spiritual sih, cuman mungkin adalah ya bisa dibilang ya entah kekuatan atau bakat spiritual di sini dalam masalah manifestasi. Ya, contoh file nomor 1 nih, orang-orang yang mungkin entah kalau dia mikir apa atau dia ngomong apa, dia ngucap apa, itu biasanya kejadian di sini. Ya, ini indikatornya nih salah satunya ya. Gitu, jadi kamu hati-hati sama itu. Kalau kamu negatif dalam berpikir dan berkata, apa yang keluar dari mulut kamu, keluhan-keluhan, negatif-negatif yang keluar dari mulut kamu, itu akan kembali ke kamu menjadi kenyataan kamu di sini. Bumerang. Ketabok sendiri nantinya kamu di sini. Ya, tapi kalau kamu bisa positif, kamu bisa penuh keyakinan, ketulusan apa yang keluar dari mulut kamu di sini, afirmasi hal-hal yang positif, buat kamu bisa mendatangkan hal-hal positif dalam hidup kamu di sini dibilangnya. Kebaikan-kebaikan yang bisa kamu bawa, berkat, rezeki semua di sini. Bukan hanya kepada kamu, tapi kepada orang-orang lain di sekitar kamu juga, yang kamu sayangi di sini. Ya. File nomor 1 nih orang-orangnya yang kalau misalkan doain orang dengan tulus, itu biasanya kejadian buat orang itu. Tapi kalau kamu nyumpahin orang, itu juga biasanya beneran kena juga gitu. Jadi hati-hati, jangan pakai itu untuk sesuatu yang buruk. Ya, karena nanti kamu ada karmanya sendiri di sini. Ya, dibilangnya kayak gitu. Lalu Three of Pentacles di sini ngomongin tentang masalah kerjasama di sini. Ya, aku ngelihat file nomor 1 di bulan Mei ini entah ada semacam kerjasama yang akhirnya berhasil gitu loh di sini. Entah kalian bekerja dengan seseorang atau aku nggak tahu ya. Aku melihat ada semacam partnership juga di sini. Ya, gitu. Atau kalian dipertemukan dengan orang-orang yang kayak istilahnya bisa membantu kalian di dalam pekerjaan kalian, di dalam keuangan kalian di sini. Ya, gitu. Aku mendengar kata helpful people. Helpful people itu orang-orang yang dikirim sama Tuhan buat kalian, buat ngebantuin kalian di sini. Ya, pesan masuk ke aku juga, jangan jangan takut atau jangan sungkan untuk kayak meminta advice ya, pendapat atau masukan atau bantuan dari orang lain di sini karena cara Tuhan membantu kita itu juga bisa dari orang lain di sini. Ya, aku melihat bulan Mei ini kamu akan dapat pembelajaran yang cukup oke di sini ya, gitu. Entah kamu istilahnya bisa saling mengajarkan dengan orang tersebut atau gimana. Intinya aku melihat ada semacam kerjasama di sini, ya, gitu. Lalu kita punya Five of Swords kebalik ya. Ini yang tadi aku bilang masalah kesehatan mental, masalah konflik mental di sini. Ya, kamu diminta untuk keluar dari energi ini. Ya, masuk ke aku. Kita tidak perlu yang namanya istilahnya mencari validasi atau pembetulan dari orang lain. Ya, di sini. Entah kenapa itu masuk ke aku. Kalau kamu merasa kamu sudah melakukan yang sebaik kamu dan kamu sudah yakin istilahnya berusaha dan berdoa sebisa kamu di sini, ya udah hasil kamu akan dapat sendiri kok. Kalau orang kayak istilahnya menfitnah kamu atau orang kayak istilahnya kayak mencari ribut sama kamu atau gimana, ya biarkan saja. Ya, jangan jadinya kita ikut ke bawah negatif, maksud aku kayak gitu ya, karena ini akan ngefek ke manifestasi kamu di sini dibilangnya. Ya, gitu. Ini hanya semacam pesan aja untuk beberapa buat kalian ya di sini. Hindari konflik-konflik yang tidak perlu di sini.
Ya, tidak semua peperangan kamu harus ikut di situ. Ya, dibilangnya seperti itu. Carilah kedamaian di sini. Bijaksanalah dalam masalah komunikasi di sini, apel nomor 1. Ada Ten of Swords, kebalik. Ya, kalian ini lagi dalam fase sebenarnya aku merasakan energi healing ya barusan gini, masuk ke aku gini. Sebenarnya Ten of Swords kebalik ini mungkin sebenarnya ada sesuatu yang sebenarnya ingin selesai di dalam hidup kalian di sini. Ya, ada sesuatu yang ingin selesai, tapi mungkin jadinya nggak selesai-selesai karena mungkin ada semacam masalah komunikasi di sini, masalah kamu yang memendam ini tidak kamu ungkapkan, tidak kamu ekspresikan di sini, pound nomor 1. Ya. Jadi masalah komunikasi ini akan menutup siklus kamu di sini. Akan ada semacam sesuatu yang selesai, sesuatu yang ending. Mungkin endingnya nggak enak di sini. Mungkin kayak kamu harus kayak istilahnya entah sakit hati sebentar atau kayak apa, tapi ini hanyalah sementara. Mendingan kamu sakit sekarang daripada kamu pending terus sakit kamu di sini. Ya, mendingan kamu sakit sekarang tapi abis itu kamu bisa mendapatkan kedamaian dalam jangka panjang di sini dibilangnya. Ya. Karena abis angka 10, abis mati, kamu akan bangkit lagi di sini. Ya, aku gambar yang masuk ke gambaran aku ya, maksudnya vision aku, penglihatan aku di sini, ya kartu ini pedang-pedangnya yang nancep di dia ini keangkat. Ada cahaya-cahaya di sini, keangkat pedang-pedangnya, lalu kamu bangun di sini. Jadi bulan Mei ini adalah saatnya kamu bangkit. Ya, saatnya kamu bangkit dan kamu istilahnya menjadi orang yang baru di sini, orang yang jauh lebih positif dan lebih baik, supaya kamu bisa mendatangkan hal positif dalam hidup kamu. Kamu power nomor 1 lagi diarahkan untuk menjadi Queen of Swords ini. Ya, ini tidak terpatok gender ya. Queen of Swords. Tidak terpatok gender. Queen of Swords ini ngomongin tentang istilahnya orang yang bisa tahu batasan-batasan dalam hidupnya. Orang yang dewasa, lagi-lagi dalam berpikir dan berkata. Orang yang bisa tegas, bisa jujur sama dirinya sendiri dan orang lain. Orang yang penuh keadilan dan kebijaksanaan di sini. Kamu lagi diarahkan untuk menjadi sosok ini, Queen of Swords. Ya. Jadi, pastikan kalau misalkan kamu ada di posisi yang dimana kamu harus speak up, ya, lakukan ini. Supaya apa? Supaya orang tidak melewati batasan-batasan kamu sendiri. Karena kalau tidak, kamu ujung-ujungnya akan dimanfaatkan atau mungkin ya begitu. Orang akan aji mumpung atau gimana di sini. Ya, pile nomor 1. Ya, aku ngeliatnya pile nomor 1 ini lagi bergerak menuju Ten of Pentacles di sini. Ya, aku melihat pile 1 ini kesuksesan akan datang ya buat kalian. Ada semacam kayak tadi aku bilang, aku melihat gambaran uang yang datang gitu ya buat kalian di sini. Entah ya kayak tadi aku bilang mungkin naik gaji atau tiba-tiba jualannya kayak jadi rame atau gimana gitu-gitu loh di sini. Ya, atau bisa jadi ini beberapa ya, nggak semua masalah warisan yang akhirnya kelar gitu loh di bulan Mei. Ya, atau uang keluarga gitu di sini. Ya, karena ini ada gambar Ten of Pentacles. Ya, dan untuk beberapa dari kalian ini uang yang tidak sedikit. Ya, gitu. Ten of Pentacles ini juga potensi kalian ujung-ujungnya bisa mendapatkan Ten of Pentacles ini. Ya, kalian lagi diarahkan menuju kalau bahasa ininya tuh financial freedom, kebebasan finansial di sini. Ya. Dari kalian yang independen secara finansial dulu, lalu akan bebas secara finansial di sini, pile nomor 1. Aminkan saja ini. Aku sih ya amin ya. Ini kan hal positif gitu ya. Aku ngelihat beberapa dari kalian bisa mencapai itu dalam hidup. Ya, tapi karena itu kan bisa kalian manifestasi sebenarnya, tapi kalian harus bijaksana lagi. Kalian harus bisa menjadi orang yang dengan mindset yang positif, dengan pikiran, perbuatan, perkataan yang positif di sini. Kalau kalian mau hal positif ini terjadi buat kalian. Ya, kita punya Five of Cups di sini. Five of Cups ngomongin tentang masalah kekecewaan, tentang masalah mungkin penyesalan, kesedihan kamu dalam hidup ini. Nggak perlu kamu bawa-bawa di sini. Ya, jangan kita fokus ke hal-hal yang sudah menjadi nasi sudah jadi bubur ini. Tapi kalau kamu lihat di sini gambar orangnya, di belakangnya dia masih ada 2 cawan yang penuh dan bisa berdiri tegak di sini. Ini maksudnya syukurilah apa yang sudah ada buat kamu di sini. Ya, ini hanya diingatkan lagi buat kamu pile nomor 1. Karena energi bersyukur itu sangat bisa menaikkan vibrasi kamu untuk manifestasi di sini. Ya.
Bersyukurlah dengan apa yang kamu punya di sini. Putar balik badan kamu dan lihat, oh ternyata saya masih punya ini kok. Saya bersyukur saya masih punya ini. Saya bersyukur saya masih ada di posisi ini yang saya bisa survive. Saya bisa kayak istilahnya masih bisa melanjutkan hidup saya gitu. Masih ada ini, masih ada itu, ya. Dibilangnya kayak gitu PL nomor 1. Lebih bersyukur lagi, gratitude masuk ke aku di sini, ya. Lalu kita punya Two of Pentacles, ya. Kayaknya di bulan Mei ini mungkin ada semacam keputusan yang harus kamu pilih PL nomor 1, ya. Antara dua pilihan di sini mungkin dalam masalah keuangan, ya, gitu. Masuk ke aku pesannya tidak usah takut akan salah pilih di sini. Ya, kalau kamu bisa yakin apapun yang kamu pilih ini akan mengarahkan kamu ke hal yang positif. Ingat yang kayak tadi aku bilang, kamu bisa kalau kamu ketakutan, kamu keraguan, kamu bimbang sendiri sama pilihan kamu, manifestasi kamu sulit mau masuk ke kamu. Tapi kalau kamu bisa ngucap apapun yang saya pilih, saya yakin itu adalah pilihan yang terbaik, ya udah maka kamu akan diarahkan ke yang terbaik di sini. Ya. Nih, kalau nomor 1 dibilangnya kayak gitu. Ya, di bawah decknya kita punya ini. Eight of Pentacles kebalik. Ya, ini yang tadi mungkin aku ngerasain energi capeknya kalian lagi mungkin banyak kerjaan atau banyak yang kalian kerjakan, banyak yang kalian fokuskan di sini ya. Bulan Mei ini pesannya untuk kalian itu untuk jangan lupa jaga kesehatan di sini. Ya, ini beneran badan aku ya, sebadan-badan aku keringetan dan capek. Padahal aku di bawah AC ini. Ya, nih file nomor 1. Ya, jangan lupa sama diri kalian sendiri. Jangan lupa untuk menjaga diri kalian sendiri. Karena kan diri kalian sendiri ini ya jiwa dan raga yang dikasih sama Tuhan. Ya, kamu mesti rawat ini juga. Ya, dibilangnya kayak gitu. Kita giat bekerja boleh, kita fokus bekerja boleh, tapi harus bisa balance di sini. Ya, dibilangnya kayak gitu. Ada pesan buat kalian juga di sini di bulan Mei ya tentang masalah faktor-faktor eksternal yang menyerang kalian di dalam hidup. Ya, di sini bertahanlah. Ya. Bertahanlah di sini maksudnya ya ini mungkin bisa macam-macam ya, entah faktor orang lain yang mungkin mempengaruhi jalan hidup kamu di sini, omongan-omongan orang lain atau fitnahan-fitnahan atau apapun lah di sini. Ya. Itu kamu tidak bisa kontrol. Yang kamu bisa kontrol adalah reaksi kamu terhadap situasi kamu. Reaksi kamu terhadap omongan-omongan ini. Ya. Kalau kamu bisa yakin, ya kamu bilang aja ya yang tahu sebenarnya ya saya dan Tuhan Maha Adil. Tuhan akan membawakan keadilan itu kok buat saya. Ya sudah, dan kamu jalan. Gak usah takut sama ini serangan-serangan dari luar kamu. Kalau kamu bisa yakin kamu dilindungin sama yang di atas di sini dibilangnya. Ya. Karena mungkin banyak orang-orang yang kayak istilahnya ya ekspektasi ke kamu, terus kayak mungkin kayak ya lu tuh mestinya gini kalau lu mau bahagia ya versi bahagianya orang lain sama versi bahagianya kamu file nomor 1 berbeda di sini. Ya, refleksikan diri kalian lagi di sini, apa yang sebenarnya bikin kamu bahagia di sini file nomor 1. Kalau kamu ingin kebahagiaan itu, versi kamu sendiri itu apa? Itu bukanlah sesuatu hal yang egois, tapi itu yang namanya self-love. Itu yang namanya kamu bisa mencintai, mensayangi diri kamu sendiri di sini. Ya, dibilangnya seperti itu. Kebahagiaan sangat-sangat bisa kamu raih di dalam hidup kamu, file nomor 1. Ya, aku bisa melihat di bulan Mei ini mungkin bisa menjadi bulan di titik yang akan bisa bikin kamu mungkin lebih bahagia di sini. Tapi semua kembali lagi ke kamu di sini. Ya, kesempatan kamu untuk bahagia. File nomor 1. Tapi 2 kartu ini kebalik. PR kamu ya kamu mesti puter ini. Ya, gitu dibilangnya. Ada energi masa lalu di sini dengan Six of Cups, ya. Ini yang tadi aku bilang masalah kesedihan, kekecewaan, ya. Masalah kayak penyesalan mungkin. Nggak perlu dibawa lagi di sini. Ya. Fokus, anggaplah itu sebagai pelajaran kamu, bekal kamu, udah. Fokus ke diri kamu sekarang yang kamu bisa lakukan hari demi hari untuk memperbaiki hidup kamu dan energi kamu di sini, ya. Lebih positif dalam langkah kamu, maka kamu bisa berjalan menuju kebahagiaan. Ya, itu pesan buat kamu di bulan Mei, file nomor 1. Aku melihatnya kalau file nomor 1 ini lebih kayak ke rejeki dan manifestasi. Ya, di sini dibilangnya. Aku akan bantu kamu dengan oracle sekarang. Ya.
File nomor 1. Pesan-pesan apa lagi untuk file nomor 1? Kita lihat ya. Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya. Pesan-pesan untuk kalian di bulan Mei. Pesan-pesan tambahannya dari Oracle ya. Oke. Kita punya Between Worlds. Lalu ada Come to the Edge. Lalu ada Flexible. Ya. Aku disuruh shuffle sekali lagi. Oke, kita lihat ada pesan apa lagi buat kalian ya. Oke. Kita punya a leg up. Sama breathe. Bottom deck-nya kita punya time to go. Ya. Aku banyak melihat angka 9 dan angka 3 ya. 333 999 ada buat kamu di sini. Ya, 333 maksudnya kalian disupport dalam perjalanan kalian di sini. 999 maksudnya ada sesuatu yang mau selesai di sini kayak tadi aku bilang. Ya, angka 9 itu kan kalau 1 sampai 9 habis itu mulai lagi dari angka 0 gitu ya. Kalau 0 sampai 9 mulai lagi dari angka 0 di sini. Ya. Jadi 999 itu maksudnya ada sesuatu yang mau menutup buat kamu di sini. Ya semacam siklus atau semacam ending gitu ya. Untuk apa? Untuk kalian mulai baru gitu di sini. Ya. Oke. Between worlds. Ini yang tadi aku bilang. Masalah memulai baru di sini. Kamu dari gelap menuju terang di sini. Ya. Dari gelap menuju terang. Kamu lagi dalam proses transisi ini. Di bulan Mei aku melihat ada proses transisi ini. Ya. Gitu. Ketika kamu keluar dari sini, kamu yang pakai mahkotanya di sini. Dan di sini ada kupu-kupu, berarti semacam transformasi yang akan terjadi buat kamu di bulan Mei ini, ke arah yang lebih positif, ya. Dibilangnya kayak gitu. Lalu kita punya come to the edge. Come to the edge ini kamu udah di penghujung. Kamu udah di penghujung perjalanan kamu di sini, file nomor 1. Dan akan ada semacam journey baru, perjalanan baru di sini. Ya, aku nggak tahu apakah ini posisi baru di dalam pekerjaan kamu, atau pekerjaan baru, atau usaha baru, atau apapun di sini. Ada semacam kayak perubahan gitu ya, yang aku lihat. Tapi yang lebih bisa mendatangkan kamu berkat dan rezeki di sini. Ya, come to the edge. Masuk ke aku juga. Jangan takut masalah keuangan, jangan takut masalah lawan rasa takut kamu ini dengan keyakinan kamu. Yakinlah, positif lah. Kan tadi aku bilang kamu diminta untuk tetap bisa positif. Dan yakin kalau misalkan kamu ke depannya akan dibawa, ini kan aku udah kasih tahu. Kamu akan dibawa ke arah terang di sini. Kamu bisa nggak yakin sama ini? Meskipun mungkin kamu lagi ada dalam di posisi yang kayak agak goyah di sini. Ya, aku ngeliatnya seperti itu. Ada fleksibel. Ya, fleksibel ini ngomongin tentang masalah kontrol dalam pikiran kamu di sini file nomor 1. Ya, gimana caranya kamu melepas kontrol itu dan bisa lebih mengalir dalam hidup. Bisa berserah kepada yang di atas juga di sini. Kita berusaha, boleh, ya kita harus berusaha, tapi 50%-nya kita harus bisa berserah. Belajar gimana caranya kita berserah di sini. Supaya apa? Supaya kamu bisa diarahkan ke arah yang terbaik kamu di sini. Lepas kontrol itu. Lepas kontrol kalau kamu tuh harusnya di dalam hidup kamu, ya saya maunya begini, begini, begini. Nggak bisa kalau kamu hidup kayak gitu stres ujung-ujungnya. Gimana caranya kamu tetap bisa kuat, tapi fleksibel di sini. Ya, dibilangnya kayak gitu. Karena ya kalau... Ya sekarang ya gini aja sih, maksudnya yang menurut kamu terbaik itu belum tentu yang menurut yang di atas terbaik buat kamu. Mungkin ada yang lebih baik lagi. Dan gimana caranya kamu bisa dapet yang lebih baik? Ya kamu mesti bisa fleksibel diarahinnya kemana. Ya, yang toh juga yang penting ujung-ujungnya yang kamu tuju itu tercapai kok. Ya, di sini dibilangnya ada breathe. Beberapa dari kalian mungkin terpanggil untuk melakukan meditasi di sini, lakukan. Karena meditasi ini sangat-sangat amat bisa membantu kalian menenangkan pikiran kalian sendiri di sini.
Kalau kalian bisa tenang, energi manifestasi kalian naik di sini. Kalau kalian bisa tenang secara pikiran, terutama secara mental, kan tadi aku bilang, ya. Karena orang-orang pile nomor 1 nih, orang yang overthinker, ya, banyak mikir, nggak kelar-kelar, mikir, takut, nanti takut sendiri, ragu sendiri gitu ya, pile nomor 1 nih, ya. Tarik nafas panjang di sini. Ya. Dibilangnya seperti, kalau kalian gelisah, kalian bingung kayak kalian gimana, tarik nafas panjang. Kalau perlu lebih dari sekali. Tenangin diri kalian di sini. Ya, dibilangnya kayak gitu. Lalu kita punya a leg up. A leg up ini ngomongin tentang masalah bantuan dari semesta, bantuan dari Tuhan buat kalian di sini. Yang kamu sedang mau dibantu kok. Sedang mau dikasih a leg up nih. Kayak ayo naik gitu loh di sini. Ya, kalau kamu bisa lihat gambarnya di sini. Ya. Kamu di sini bayi beruangnya. Ya, beruangnya ini adalah Tuhan semesta, malaikat kamu yang membantu kamu di sini. Ya, kamu sedang dibantu di sini, tapi gimana caranya kamu mau dibantu kalau kamu tidak fleksibel di sini? Ya. Ada time to go. Saatnya pergi, saatnya berjalan di sini. Berjalan kemana? Nih, menuju pintu kemenangan kamu di sini. Ada gambar gerbang di sini ya. Gitu. Saatnya kamu jalan di sini. Aku melihatnya pintu sukses, pintu kemenangan kamu di depan kamu nih. Ya, bulan Mei ini mungkin semacam bulan transisi ya buat kamu. Gitu. Di sini ada no place like home. Ya, tadi ada kartu Ten of Pentacles juga. Jadi no place like home ini mungkin beberapa dari kalian yang sedang kayak istilahnya mencari rumah atau menginginkan rumah atau apapun yang berhubungan sama rumah. Bulan Mei mungkin menjadi titik cerah buat kalian di sini. Ya, dibilangnya seperti itu. Pile nomor 1, aku akan bantu kalian dengan satu oracle terakhir ya, pesan-pesan terakhir tambahan buat kalian di sini. Ya. Sorry. Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya, pesan tambahan buat kalian di bulan Mei ini. Ada apa di bulan Mei untuk pile nomor 1? Ada apa lagi? Ada humor, ya, humor sama perseverance. Ya, aku disuruh shuffle lagi untuk keluarin beberapa lagi. Masih ada pesan-pesan buat kamu di sini, pile nomor 1. Friendship. Ya, tadi oke. Oke, disuruh sekali lagi. Oke. Berarti ada lagi di sini. Ah, itu dia. Konfirmasi ya, itu. Oh, sebentar. Oke, ada lagi. Oke, ya, ini pesannya cukup jelas di sini. Ya. Oke, pile nomor 1, kartu pertama kita punya humor. Ya, ambil nafas panjang, entah lagi-lagi. Ya, kamu yang suka khawatir, kamu yang suka bingung, apa ketakutan sendiri, bawa enteng aja. Jangan kamu bawa, itu kamu bawa apa ya? Semuanya itu membebani kamu. Itu beban-beban yang sebenarnya nggak perlu kamu bawa di sini. Ya, I choose to focus on the lighter side of life. Maksudnya, dibawa happy aja. Dibawa enteng aja hidup kalian, jangan dibawa stres. Nih, pile nomor 1. Ya. Dibilangnya kayak gitu. Lalu di sini ada perseverance. Ya, perseverance ini kalian orang-orang pile nomor 1 ini orang yang sangat-sangat tahan banting ya aku ngelihatnya di sini. Sangat-sangat tahan banting. Ya. Perseverance ini dibilangnya yang tadi aku bilang bertahan. Kalian sudah bertahan dan teruslah bertahan di sini, teruslah berjuang. Ya, I know that I can do whatever I set my mind to. Kalau kamu bisa fokus, kalau kamu bisa punya pikiran yang positif ya, fokus ke arah yang positif. Tidak ada yang tidak mungkin di sini dibilangnya.
kamu bisa lakuin semua ini, ya. Kamu bisa memanifestasi semua ini, kebaikan-kebaikan dalam hidup kamu di sini. Kita punya friendship. File nomor 1, ya, aku melihat kalian diberkati dengan orang, kan tadi aku udah bilang, akan ada semacam orang-orang yang istilahnya bisa membantu kalian, entah dalam moral support, entah dalam masalah uang, entah dalam masalah pekerjaan, atau apapun ini, ya. Ini adalah berkat yang dikirim dari kalian dari yang di atas, ya, dalam bentuk friendship, dalam bentuk mungkin kolega, atau apapun lah di sini. Ya. I understand that a friend is in my life for a reason. Orang-orang yang ada di dalam hidup kamu di sini, teman-teman kamu atau siapapun ini, ya, ada di dalam hidup kamu dengan alasan, dengan suatu alasan di sini. Ya, Tuhan tidak mempertemukan kalian itu dengan kebetulan atau apa enggak di sini. Ada maksudnya di sini. Ya. Aku melihat file nomor 1 ini punya, ya, entah teman atau mungkin orang yang bisa kalian percaya, yang kalian anggap sebagai teman baik kalian di sini. Syukurilah itu, ya. Di sini dibilangnya ada surrender. Ini yang tadi aku bilang, berserah. I can release my need to control. Lepas kontrol dalam hidup kamu di sini. Kontrol nggak usah dilepas semua. Maksudnya kan dari yang 100% jadiin 50%. 50%-nya kamu surrender di sini. Berserah sama universe. Kerjasamalah sama Tuhan, sama Tuhanmu di sini dibilangnya. Ya, sama semesta. Lepas kontrol ini. Karena kontrol ini cuma akan bikin kamu stres, ya. Aku bisa ngerasain nih, ya. Lalu honesty, masalah kejujuran yang tadi aku bilang. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain. Ya. Ungkapkan, ekspresikan, komunikasikan di sini. Ya, I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Kita tidak akan pernah bisa selalu berekspektasi kejujuran ini datang dari orang lain. Tapi yang kita bisa ekspektasi adalah ini bisa datang dari kita sendiri. Kalau kita jujur sama diri kita sendiri, kita apa adanya di sini. Maka Tuhan semesta akan memberikan kamu apa adanya juga di sini. Orang-orang yang juga akan apa adanya sama kamu di sini. Ya, kalaupun misalkan orang itu mau berniat curang atau jahat atau gimana, langsung diberikan keadilan sama yang di atas. Ya, karena kamu sudah jujur. Orang yang jujur itu karma baiknya ada kok di sini dibilangnya. Ya, kita punya grief. Ini yang tadi aku bilang, masalah penyesalan. Ya, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Ya, kalau kamu merasa kamu kehilangan sesuatu, entah dalam konteks apapun di sini, pekerjaan, atau masalah uang, atau masalah pertemanan, atau apa, lagi-lagi semua itu ada maksudnya. Untuk apa menyadarkan kamu kalau kamu harus lebih bersyukur dengan apa yang kamu punya di sini, dibilangnya file nomor 1. Ya, appreciate it. Kamu diberikan kesempatan itu untuk sadar akan hal ini. Ya, ini pelajaran kamu secara spiritual di sini. Di bawah deck kita punya worry. Ya, di bawahnya kita punya guilt. Ya, ini semua yang tadi aku bilang. Ya, worry, kekhawatiran kamu. I'm learning, belajar, that worry doesn't change an outcome. Kita mau khawatir sampai kayak gimana pun, itu tidak akan mengubah apa-apa di sini dibilangnya. Yang ada cuman pikiran kamu, capek di sini dibilangnya. Ya, kita punya guilt. Ini yang aku bilang penyesalan. I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. Penyesalan itu tidak akan istilahnya membuat jiwa kamu berkembang di sini. File nomor 1. Yang ada malah menyusut. Ya, jadi yang nasi yang sudah menjadi bubur, nggak usah disesali, anggaplah sebagai pelajaran supaya kamu bisa lebih baik lagi dalam sekarang dan ke depannya di sini. Abundance ada buat kalian file nomor 1. Ini kartu terakhir yang mau aku tunjukin ke kalian, file nomor 1. Masalah abundance. Kalian sangat-sangat berpotensi untuk bisa mendapatkan ini dalam hidup. Ya, kan tadi aku bilang, financial freedom, kebebasan finansial di sini. Ya, I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Ya, di sini dibilang kamu bisa manifest apapun yang kamu mau ke dalam realita kamu di sini. Tapi kembali lagi ke tadi yang aku bilang ya, PR kalian tentang masalah pikiran, perkataan, kejujuran, keyakinan, dan semua itu. Kalau kamu mau abundance ini buat kalian, file nomor 1. Ya, itulah reading buat kalian aja, file nomor 1 itu aja. Ya, makasih banyak bagi kalian udah nonton sampai habis. Makasih. Dan semoga reading ini bisa bermanfaat buat kalian ya, bisa memberikan kalian mungkin ya entah petunjuk, entah insights atau apapun buat kalian ini, ya itu tujuan aku untuk membantu kalian. Semoga ini kalian bisa terbantu ya dengan ini. Dan bagi kalian yang merasa terpanggil untuk share, subscribe, like video ini silahkan.
Makasih yang sudah ya. Kalau mau komen juga boleh, makasih banyak yang sudah komen juga. Aku sangat suka membaca komen-komen kalian ya. Dan ya pasti aku balas, pasti aku baca gitu. Bagi kalian yang mungkin mau sesi personal reading sama aku, sesi healing one on one sama aku, linknya nomor WhatsApp aku ada di kolom deskripsi. Kalian mau DM aku lewat Instagram boleh, jangan malu-malu ya. Mau lihat konten-konten aku lainnya di Instagram, di TikTok, itu semua ada di kolom deskripsi di video ini ya. Itu aja pesan untuk kalian kali ini di bulan Mei. Dan best of luck untuk kalian ke depannya. Aku pasti bantu doa untuk kalian ya. Makasih banyak pile nomor 1. Semoga kita ketemu lagi di readingku selanjutnya ya. Bye bye. Halo pile nomor 2 bagi kalian yang memilih deck ini dengan Howlite Crystal. Ya, ini adalah reading kalian pile nomor 2. Aku mulai dari kartu tarotnya ya. Ini reading kalian tentang pesan-pesan untuk kalian di bulan Mei ya. Kita lihat ada apa saja. Aku mulai dengan tarotnya dulu seperti biasa. Oke, aku shuffle sebentar ya. Untuk pile nomor 2, pesan-pesan untuk kalian di bulan Mei. Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya untuk kalian pile nomor 2. Ada apa di bulan Mei untuk kalian? Oh, kartu pertama kita punya Six of Swords. Oh wow, oke. Ini kebanyakan ya. Aku ambil yang ini aja. Ada Queen of Cups. Two of Swords. Page of Swords kebalik. Banyak kartu swords ya di sini. Pikiran kalian nih. Ya. Aku ambil beberapa kartu lagi. Kita punya King of Pentacles. Kita punya Four of Pentacles kebalik. Ten of Pentacles. Wow, kayaknya bulan Mei ini bulan penuh rezeki ya buat kamu. Aku disuruh sekali lagi. Oke, kita lihat ya ada pesan apa lagi untuk kamu. Pile nomor 1. Oke, Six of Cups. Oke. Aku rapiin sebentar ya. Oke, sebelum aku mulai, aku mau scanning zodiak seperti biasa ya. Kalau zodiak ini kalian tidak aku sebut di sini, bukan berarti reading ini bukan untuk kalian ya. Itu hanya energi zodiak yang mendominasi di sini, Sun, Moon atau Rising ya, gitu. Pertama kita punya Cancer dengan the Moon. Sorry, Pisces ya. Pisces dengan the Moon ya, tapi Cancer juga ada sih di sini. Cancer, Pisces, Scorpio ya. Gitu, Pisces sangat kencang di sini. Lalu kita punya Gemini, Libra, Aquarius ya dengan Queen of Swords.
Lalu Taurus, Virgo, Capricorn dengan King of Pentacles ya. Itu aja sih ya di sini yang kenceng itu paling kenceng Pisces ya. Oke. Pile nomor 2. Kalian lagi diarahkan untuk bergerak menuju sesuatu ya atau meninggalkan sesuatu di sini pile nomor 2. Aku melihat ada semacam mungkin kayak semacam jalan buntu gitu ya yang aku rasakan di sini. Gitu. Mungkin ini menyangkut seseorang lain ya, masalah keluarga, masalah keuangan, masuk semua di sini aku ngelihatnya. Ya, gitu. Oke, langsung kita mulai aja ya. Kartu pertama ada Six of Swords di sini. Ini yang tadi aku bilang, kamu lagi diarahkan untuk bisa pergi. Di sini masalah kartu moving on ya, move on di sini. Bulan Mei ini bulan dimana kamu diminta untuk jalan, untuk pergi di sini. Ya, ini pesannya buat kalian, resonate-nya gimana aku nggak tahu, cuman kalau aku ngomong ini pasti kamu tahu maksud aku apa. Ya, karena kan ini general reading, ya, ini reading kolektif. Ya, kita punya Queen of Cups. Kamu pile nomor 2, seorang Queen of Cups di sini. Ya, tapi juga ada Queen of Swords di sini. Ya, aku ngerasa apa ya? Ini tadi sih begitu keluar Queen of Cups ini aku juga udah ngerasain, aduh pile nomor 2 ini orang-orang yang sering sekali bentrok antara hati dan pikiran, antara kepala dan hati di sini ya. Aku ngelihat clashing terus di sini. Nih, aku begini, nih ada kartu Two of Swords. Nih, kan sama nih. Ya. Gitu. Jadi aku entah kenapa merasa kayak ada semacam konflik batin yang kalian lagi alami di sini pile nomor 2. Ya. Tapi pesennya buat aku. Pesennya buat kamu yang nyampe ke aku ya di sini. Dengarkanlah lagi intuisi kamu di sini pile nomor 2. Ya, kalian punya intuisi yang kuat. Kalian bukan hanya orang-orang yang punya intuisi yang kuat, punya energi punya hati yang kuat gitu ya, tapi pikiran kalian pun juga kuat di sini. Jadi kayak kalian tuh orang yang kuat sebenarnya, tapi gimana caranya kalian ketemu balance-nya di sini. Ya, gitu. Kita dikasih pikiran, dikasih otak sama semesta gitu. Ya memang untuk dipakai, ya. Kita punya logika, kita punya common sense gitu. Kita punya akal budi ya itu memang untuk dipakai untuk membantu kita dalam hidup. Tapi bukan berarti ini adalah segalanya. Kamu harus bisa mengimbangkan sama hati kamu, sama suara intuisi kamu di sini. Kalau kamu bisa combine dua ini dengan bijaksana ya, aku ngelihat hidup kamu itu sangat-sangat bisa berpotensi untuk bisa sangat-sangat sukses di sini dibilangnya. Dalam segala aspek. Dalam masalah karir, dalam masalah percintaan, ya maksudnya pasangan, keluarga. Kalau kamu banyak banget dari pile nomor 2 ini yang menginginkan keluarga yang bahagia ya, keluarga inti yang bahagia dan harmonis tapi juga mapan dan sukses di sini. Dan kalian bisa dapat ini pile nomor 2. Ya, bulan Mei ini adalah bulan dimana kalian harus sadar dan harus kayak istilahnya pergi meninggalkan sesuatu. Ini bisa jadi pergi meninggalkan diri kalian yang lama atau literally kalian pindah atau apapun di sini. Ya, yang sesuaikan sama situasi kalian di sini. Kalau kalian merasa kalian mesti pergi, hati kalian, intuisi kalian sudah mengarahkan kalian untuk pergi. Lakukan ini. Bulan Mei ini adalah bulan di mana kamu diminta untuk jalan di sini. Kalau kamu merasa kamu perlu mengungkapkan sesuatu, isi hati, isi pikiran kamu, lakukan di bulan Mei ini. Ya, dengan Page of Swords. Page of Swords ngomongin tentang masalah komunikasi. Komunikasi yang mungkin selama ini harusnya kamu lakukan, tapi kamu tidak lakukan di sini. Berbijaksanalah dalam masalah komunikasi, karena Queen of Swords ini juga seseorang yang sangat bijaksana dalam komunikasi. Ya. Gitu. Two of Swords. Kalau kamu ngerasa diri kamu ada di jalan buntu, atau nyangkut, atau stuck, ini aku kasih tahu, masalahnya adalah ini. Ya. Buka mata kalian lagi di sini. Buka hati kalian lagi di sini.
buka pikiran, maka jalan kamu akan kebuka di sini dibilangnya, ya. Gitu. Two of Swords juga kayak istilahnya kamu dites juga secara keyakinan di sini. Meskipun kamu tidak bisa melihat apapun di depan kamu di sini, mungkin kamu ngerasa di depan kamu tuh kayak berkabut gitu, kayak blur. Saya nggak tahu saya mau jalan kemana di sini. Tapi kamu harus tetap bisa jalan. Dengan apa? Ya dengan keyakinan dan bukan dengan ketakutan kamu. Karena kalau kamu takut, kamu jadinya nggak jalan di sini. Kamu jadinya mandek. Tapi kalau kamu punya keyakinan, maka kamu bisa jalan di dalam kabut. Meskipun kamu ada di dalam kabut, tapi kamu jalan. Karena kamu yakin kamu lagi jalan ke arah sesuatu yang lebih baik buat kamu. Tuhan akan bawa kamu. Semesta akan bantu bawa kamu di sini. Kamu bisa yakin itu apa enggak? File nomor 2. Ya, dibilangnya kayak gitu. Lalu kita punya King of Pentacles. Ya, beberapa dari kalian mungkin lagi dealing ya, lagi berurusan sama sosok maskulin ini. Atau kalian adalah si sosok maskulin ini. Ya, sesuaikan saja sama ini kalian ya, situasi kalian di sini. Ya. Gitu. Ini masuk ke aku, sorry, tadi aku channeling sebentar ya, pesan-pesannya masuk ke aku banyak King of Pentacles ya. Pesan yang pertama masuk ke aku, kalian diminta untuk ambil tindakan di sini. Ambil action kalau kalian mau ke arah kesuksesan di sini. Ya, ini yang pertama langsung masuk ke aku. Kalian harus merangkul sisi maskulin kalian untuk mengambil tindakan dalam arah keuangan di sini. Ya, karena rezeki yang mau masuk ke kamu ini butuh kamu yang ambil tindakan. Butuh kamu yang istilahnya mengambil rezeki itu. Rezekinya udah ada di sini, tapi kamu mesti bergerak dan kamu mesti ambil ini. Dibilangnya kayak gitu ya. Di sini dengan King of Pentacles. Beberapa dari kalian mungkin ada semacam bantuan dari orang sosok maskulin ini, sosok yang istilahnya secara keuangan mungkin lebih dari kamu, secara keuangan mungkin kayak istilahnya lebih bijaksana dan lebih dewasa gitu, lebih stabil dari kamu ya di sini. Mungkin orang ini akan bisa ngebantu kamu dalam masalah kamu di sini dibilangnya. Ya, karena di sini ada Queen of Cups dan King of Pentacles. Entah kenapa masuk ke aku, ini bagi kalian yang dalam konteks ini ya, percintaan di sini ya, mungkin ada semacam sosok feminin dan maskulin di sini. Aku ngeliatnya kalian dua orang yang berbeda, tapi kalian bisa saling belajar dari satu sama lain di sini. Ya, dua-duanya sosok yang positif di sini, tapi dua orang yang berbeda. Sangat-sangat berbeda. Tapi di perbedaan ini, kalian bisa istilahnya bisa menyatu dengan sangat-sangat baik di sini. Yang satu lebih spiritual, yang satu lebih duniawi di sini, tapi entah kenapa ini bisa Bisa combine gitu. Ya, dibilangnya seperti ini. Ini nggak untuk semua ya, hanya untuk beberapa yang resonate saja di sini karena pesannya masuk juga ke aku, ya. Lalu kita punya Four of Pentacles kebalik di sini, ya. Four of Pentacles kebalik ini ngomong tentang masalah nggak usah khawatir tentang masalah uang di sini. Nggak usah takut untuk mengeluarkan uang atau berinvestasi atau apapun itu di sini, ya. Justru bulan Mei ini saatnya kamu lebih mengekspresikan apa yang kamu rasa di sini, apa yang kamu punya di sini, ya, apa yang kamu pikirkan semua, ide-ide kamu apapun. Kalau ada yang perlu kamu taruh uang di situ atau kamu kepikiran untuk menaruh uang di situ atau apapun itu ya, lakukanlah di sini. Karena kalau ini dia memeluk uangnya, tapi kalau ini berarti kamu diminta untuk ya sudah. Uang itu istilahnya ya kamu bisa pasang sebagai investasi kamu di sini. Ya, ini bukan hanya dalam masalah uang, tapi masalah tenaga, masalah pikiran, investasi itu kan termasuk masalah kayak energi ya. Apapun yang kamu mau investasikan secara energi di bulan Mei ini, do it. Di sini dibilangnya. Ya, do it. Lakuin. Ya. Ten of Pentacles. Kamu, again ya, bulan Mei ini, kenapa pesannya begini ya? Karena kamu lagi diarahkan menuju ini. Kan tadi aku bilang, jiwa kamu yang istilahnya sangat-sangat berpotensi untuk punya family, punya rumah, secure, secara finansial, sukses, harmonis di sini. Ada semua di sini. Ya. Kebebasan finansial ada di sini. Pile nomor 2. Ya.
Tapi harus kamu yang usaha di sini. Harus kamu yang kayak istilahnya lawan rasa takut kamu sendiri, pakai intuisi kamu sendiri lagi di sini, ya. Kamu mesti jalan, kamu mesti pergi, apapun yang semuanya tadi aku bilang ke kamu di sini. Terutama dari masa lalu kamu di sini dengan Six of Cups. Ada energi masa lalu, energi nostalgia di sini. Ya, beberapa dari kalian masih hidup di masa lalu. Beberapa, ya. Lepas ini, kalian diminta untuk let go. Masa lalu itu ada buat kalian untuk mengajarkan kalian titik. Udah sampai situ aja. Ya, dibilangnya kayak gitu. Tapi fokuslah ke apa yang kamu lagi mau hadapi sekarang. Fokuslah ke dalam perjalanan kamu menelusuri kabut ini. Karena di ujung kabut itu, ada kemenangan kamu di sini. Ada pintu kesuksesan kamu di situ. Tapi kamu butuh jalan di sini. Kamu butuh move on. Ya, dibilangnya kayak gitu. Di sini, nih yang tadi aku bilang ya. Ini ada apa? Queen of Swords. Ini konfirmasi tadi ya. Queen of Cups sama Queen of Swords. Lalu di sini ada Nine of Cups. Ini doa-doa dan harapan kamu di bulan Mei ini lagi mau dijawab. Apapun yang kamu lagi doakan gitu ya di sini, lagi harapkan, lagi manifestasi atau apapun ini, lagi mau dijawab di sini. Tapi butuh kamu mengambil tindakan. Butuh kamu yang meraih ini. Butuh kamu yang lebih ekspresi dalam masalah komunikasi, apapun semua yang tadi aku bilang tadi. Ya, dibilangnya seperti itu dan di sini ada the moon. Ini yang tadi aku bilang, apakah kamu bisa berjalan di kegelapan dengan penuh keyakinan? Dan bukan ketakutan di sini. Karena energi ketakutan itu penghalang kamu terbesar di sini. Ya, asumsi-asumsi negatif kamu itu istilahnya tidak akan membawa tidak akan bikin kamu tuh mandek di sini. Ya, kamu diminta untuk bekerja sama lagi dengan yang di atas di sini. Di satu sisi kamu berusaha, di satu sisi kamu bisa yakin sama yang di atas kalau kamu lagi diarahkan ke sesuatu yang jauh lebih positif dalam hidup. Kalau keadilan di dalam hidup kamu akan ditegakkan sama Tuhan semesta di sini. Apapun yang kamu lagi dalam permasalahan hidup kamu di sini, kalau kamu merasa kamu ada di situasi yang mungkin tidak adil buat kamu di sini, keadilan akan ditegakkan di sini. Justice, balance. Hidup kamu akan merasa lebih balance di sini. Bulan Mei ini bulan kayak istilahnya kamu yang mungkin tadinya merasa goyah, dibikin stabil di sini. Ya. Kita punya The Magician. Kebalik. Ini yang tadi aku bilang, masalah ketakutan, pikiran negatif, putar itu menjadi sesuatu hal yang positif. Kalau kamu bisa berpikir dan mengucap sesuatu yang positif dalam hidup kamu, maka itu akan terjadi buat kamu di sini. Ucapan dan pikiran kamu adalah doa. Ya, ada di Emperor di sini. Ambil alih kontrol dalam hidup kamu di sini, pile nomor 2. Kamu adalah rajanya di sini, kamu emperornya, kamu yang harus kayak istilahnya lebih ayo gitu loh dalam hidup. Ya, semangat, motivasi, drive, bijaksana dalam berpikir, bijaksana dalam spiritual, dalam masalah intuisi, semua. Dalam masalah uang, passion. Ini aku juga ngerasain api ya, passion gitu. Ini Aries. Ya, energi Aries di sini. Kalian itu sosok-sosok pemimpin pile nomor 2. Sangat-sangat pemimpin yang kuat dalam hidup. Dan kamu istilahnya, kalau kamu mau menjadi sosok pemimpin ini ya, kamu mesti bijaksana dalam segala aspek. Kalau kamu mau jadi pemimpin yang luar biasa di sini. Ya, gitu. Jadi Mei ini adalah bulan kesadaran kamu untuk melek gitu loh. Ayo, jalan. Karena seorang pemimpin ini tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ragu. Dia yakin kalau dia seorang pemimpin yang luar biasa di sini, pile nomor 2. Ya, dibilangnya kayak gitu. Itu dari tarotnya untuk kalian, pile nomor 2. Cukup ini ya, spirit guide kalian ini juga sosok ini sih, di Emperor ya. Jadi aku ngerasa kayak yang dari tadi ngomong lewat aku ini, sangat-sangat sosok yang tegas ya, dan istilahnya sangat-sangat ingin kayak menampar kamu gitu ya di sini, tapi maksudnya apa? Supaya kamu juga bisa lebih tegas sama hidup kamu di sini. Supaya kamu lebih bisa kontrol hidup kamu di sini dan bukan istilahnya kamu dikontrol sama situasi atau orang-orang di sekitar kamu, ya. Dibilangnya seperti itu. Oke. Aku akan bantu kalian untuk ngasih pesan lagi lewat Oracle di sini, ya. Pesan-pesan tambahan buat kalian pile nomor 2, highlight ya.
Aku berdoa sebentar. Pesan-pesan untuk kalian tambahan untuk di bulan Mei ya. Ada apa aja untuk kalian pile nomor 2? Kita lihat dari oracle-nya. Kita punya milk and honey. Ini abundance ya, luar biasa sih. No place like home. The Fates. Time for a nap. Orphan. Ada All That Glitters. Bawah decknya kita punya Not For You. Ya, aku akan jelaskan di sini. Pile nomor 2, kalian bener-bener lagi berkat kalian. Kan aku bilang, harapan-harapan yang kalian ini lagi mau dijawab. Nih, konfirmasi ya, milk and honey. Di sini ada angka, aku merasakan angka 555 ya. 555 ini artinya, aku nggak tahu kamu mungkin sering lihat angka 555, atau sering angka 5 ada maksudnya buat kamu, cuman 555 itu adalah sebagai arti perubahan. Jadi kamu sedang ingin diubah, kamu sedang ingin ditransformasikan ke dalam sesuatu gitu di sini. Ke dalam diri kamu atau fase hidup kamu yang lebih positif di sini dibilangnya. Ya, ada milk and honey. Ini ujung-ujungnya, kan tadi aku bilang kalian berjalan di dalam kabut, di ujung kabut itu ada ini. Ini yang tadi aku bilang. Ini adalah berkat yang luar biasa buat kamu. Ya, ini abundance, kelimpahan secara rezeki gitu di sini. Ya, bulan Mei ini, kamu kalau bisa, yang tadi aku bilang itu ya, ini kamu bisa ke arah sini dibilangnya. Aku nggak tahu, ini mungkin tidak menutup kemungkinan di bulan Mei kamu dapat di sini. Ya, karena ada 2 kartu di sini yang mengatakan nih, all that glitters di sini ya, kamu lihat ini tumpukan emas di sini. Ya, tapi pesan buat aku hati-hati. All that glitters ini juga nggak semuanya emas. Ya, mungkin maksud aku tuh kayak, pesan buat kamu, jangan gampang keiming-iming sesuatu nih pile nomor 2. Ya, pakai intuisi kamu, kalau kalian berhadapan sama situasi atau orang-orang yang pakai topeng seperti ini, mungkin kayak mengiming-imingkan kamu sesuatu. Listen lagi, dengarkan lagi intuisi kamu di sini, karena kamu akan dikasih petunjuk lewat situ. Kalau orang ini mungkin kayak, kok kamu ngerasanya mungkin orang ini punya agenda sendiri, punya maksud tertentu, udang di balik batu gitu ya. Itu kamu akan tahu sendiri. Ya, pakailah intuisi kamu di sini. Jangan gampang teriming-iming ya. Pile nomor 2 dibilangnya kayak gitu. Kita punya no place like home. Kalian mungkin di bulan Mei ini akan ngerasa apa ya? Entah ada mungkin ini sama ya seperti pile nomor 1 ya, pesennya kayak pile nomor 1 sama 2 agak nyambung sih ya di sini. Maksudnya ada kemiripan. Kalian yang sedang mungkin mencari rumah, atau kalian sedang berurusan sama urusan rumah, atau apapun di sini, ya, bulan Mei ini menjadi titik terang buat kamu dalam masalah ini. Ya, no place like home. Kamu akan merasa seperti kamu di rumahmu nyaman di sini dibilangnya. Ya, The Fates. Aku ngeliat pile nomor 2 ini, apapun yang kalian lagi alami sekarang, yang pergumulkan sekarang, ya itu sudah menjadi jalan hidup kamu di sini. Takdir jiwa kamu di sini memang sudah jalannya seperti itu. Ya, jadi anggaplah semua yang sudah terjadi ke kamu ini adalah bekal pembelajaran kamu untuk apa? Kamu di dalam perjalanan kamu yang lagi diarahkan menuju ini, abundance ya, kelimpahan di sini. Aku ngelihat pile nomor 2 ini memang beberapa dari kalian digariskan untuk istilahnya bisa mempunyai sesuatu kesuksesan dalam hidup di sini dibilangnya. Ya, time for a nap. Jangan lupa istirahat di sini. Tenangi diri kalian di sini. Nggak usah khawatir, nggak usah gelisah, nggak usah takut, tapi kamu bisa yakin aja di sini. Ya.
Kamu diuji secara keyakinan juga. Gimana caranya kamu bisa tidur dengan nyenyak kalau kamu tidak yakin hari besok kamu akan aman di sini. Ya, ini dibilangnya seperti itu. Orphan. Orphan ngomongin tentang beberapa dari kalian mungkin ada yang yatim atau piatu atau yatim piatu di sini. Ya, di sini dibilangnya pesan untuk kalian, dan sebenarnya ini pesan untuk semuanya. Kalian tidak pernah sendiri. Kalau kalian merasa kamu istilahnya selalu berjuang dalam hidup sendiri, kamu tuh nggak pernah sendiri. Kamu punya spirit guides kamu punya malaikat kamu. Mereka selalu ada buat kamu. Kalau kamu mau minta, kamu mau ngomonglah sama mereka di sini. Maka kamu akan dibantu dengan senang hati. Mereka sangat sayang dan peduli sama kamu di sini. Cuman mungkin kadang kamu, karena kamu terlalu riuh sama hal-hal di dalam dunia ini yang kamu hadapi, ya, kamu tuh lupa kalau kamu punya mereka. Kamu mungkin kayak istilahnya jatuhnya kamu ngerasa ya saya harus berjuang sendiri dengan kemampuan saya sendiri. Padahal kamu bisa bagi itu sama semesta. Bekerja sama dengan semesta, itulah caranya gimana. Ya, gitu dibilangnya. Bawah deck kita punya Not For You. Ya, ini beberapa dari kalian yang resonate aja kalau kalian juga sudah tahu situasi atau orang yang memang sudah tidak lagi buat kamu di sini. Lepas itu. Pergi dari situ. Ya. Supaya kamu akhirnya bisa bergerak. Roda kehidupan kamu bisa muter lagi di sini. Ya, karena kalau kamu nyangkut di situ, it's gonna be a never ending story. Never ending story ini kayak ya udah kamu nyangkut di situ aja nggak kelar-kelar. Ya. Gitu dibilangnya. Ya, nih kartu moving on muncul lagi, to the sea. Sama gambarnya naik kapal pergi. Beberapa dari kalian mungkin ini literally kamu pindah lokasi juga bisa. Ya, dibilangnya kayak gitu. Bagi kalian yang mungkin khawatir tentang masalah percintaan, tentang masalah kayak apa? Ya urusan hati ya, urusan pasangan hidup gitu. Nggak usah khawatir sama itu. Kalau kalian bisa membenahi diri kalian bisa menemukan rasa keyakinan kamu lagi, ya kan? Bisa bangkit lagi, bisa fokus ke arah ke kemenangan dalam hidup kamu di sini. Ya, tidak takut lagi sama istilahnya melepas rasa takut kamu. Semua yang tadi aku ngomong di awal, kamu akan dipertemukan dengan ini. Loyal heart, orang yang akan bisa loyal sama kamu di sini. Ya, orang yang memang kayak istilahnya ini bisa dalam konteks apapun sih ya. Bagi kalian kalau bukan masalah percintaan ya mungkin dalam masalah pekerjaan, rekan kerja, partner bisnis atau apapun yang istilahnya bisa loyal di sini. Bisa sehati, sevisi sama kamu di sini. Ya, dan kamu berhak ini. Ya, dibilangnya seperti itu. Jadi bersihkan saja segala sesuatu yang ada di masa lalu kamu yang kamu tidak perlu bawa lagi di sini. Bersihkan situasi atau orang-orang yang mungkin bukan lagi ada di jalan kamu di sini. Yang toksik atau apapun itu, kamu punya alat pembersihnya ini. Kamu ya sapu aja, sapu bersih di sini dibilangnya. Ya, dibilangnya gitu untuk di bulan Mei. Aku akan bantu kasih kesan pesan tambahan lagi buat kalian ya, pesan terakhir dari Oracle lagi untuk pile nomor 2. Aku shuffle sebentar. Aku berdoa sebentar ya. Oke, kita lihat ya. Pesan untuk di bulan Mei untuk kalian ya. Oh, kan aku udah bilang tadi. Oke, saya suruh sekali lagi. Oke, sekali lagi ternyata. Oke. Atau pertama kita punya service, lalu happiness, change, imagination, adversity. Ya. Ini aku jelasin di sini ya. Ini yang tadi aku bilang terkonfirmasi di sini beberapa ya. Di sini ada service. Pile nomor 2 ini beberapa dari kalian memang jiwanya jiwa healer ya, gitu.
service. Di sini dibilangnya I feel good when I can help others. Jiwa kamu itu merasa gimana ya? Terpenuhi gitu loh secara kebatinan kalau kamu bisa bermanfaat buat orang-orang banyak gitu loh di sini ya dibilangnya. Part of service. Jadi memang pile 2 ini pile healer ya. Aku ngelihatnya light worker, healer itu ada di sini pile nomor 2. Ya. Gitu. Makanya kenapa dari tadi pesannya masalah fates, masalah takdir, masalah jalan hidup di sini. Ya. Kamu harus bisa kayak istilahnya bertemu lagi dengan jiwa. Kamu harus bisa istilahnya bekerja sama lagi dengan semesta. Untuk apa ya? Karena kamu mau dipakai buat menjadi salurannya di sini. Mau dipakai buat menjadi saluran healing buat orang lain. Dalam konteks apapun. Konteks healing itu konteksnya sangat luas di sini. Ya. Kalian, meskipun kalian dalam proses ini ya, mungkin kedepannya akan menjadi seperti ini, nggak usah khawatir, yang namanya happiness itu ada buat kamu kok. Kalau kamu bisa ngikutin panggilan jiwa kamu, arah jiwa kamu mengarahkan kemana, happiness ada buat kamu di sini. I am aware that being happy means that I am on the right path. Kalau kamu merasa diri kamu happy, berarti ya memang itu jalan kamu di sini. Tapi kalau kamu ngerasa, jiwa kamu ngerasa kosong, jiwa kamu ngerasa kayak, ini bukan buat saya, ya berarti kamu belum di jalan yang sebenarnya. Pikirkan lagi apa yang bikin kamu happy di sini. Tanyakan lagi kepada jiwa kamu, kepada diri kamu sendiri. What is happiness for me? Apakah kebahagiaan itu untuk saya di sini? Apakah arti kebahagiaan buat saya di sini? Ya. Change, ini yang tadi aku bilang, perubahan, angka 555, change, keluar kartunya di sini. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Saya paham kalau misalkan tidak akan, istilahnya kamu tidak akan bisa berkembang atau berevolusi kalau kamu tidak bergerak di sini. Aku tadi udah bilang, ya, entah kalian pergi, entah kalian berusaha di sini. Ya, imagination. I embrace and nourish the creative aspects of my mind. Aku bilang tadi kamu juga orang-orang yang kreatif di sini, ya. Kamu bisa memanifestasi ide-ide kreatif kamu ke dalam realita kamu di sini. Kalau kamu istilahnya bisa memperbaiki energi kamu di sini, bisa mengubah diri kamu sendiri di sini. Ya. Jadi yang tadinya hanya kamu yang berimajinasi, ya. Imajinasi kamu ini bisa jadi kenyataan kok. Gitu ya. Adversity. Kalian pile nomor 2, aku ngelihat jalan hidup kalian ini cukup rough ya. Perjalanan hidup kalian ini cukup kayak berliku-liku ya. Cukup banyak batunya di sini. Ya, challenge yang dikasih sama cobaan-cobaan yang dilempar sama Tuhan, sama semesta ke kamu ini cukup berat aku ngelihatnya. Ya, tapi di sini dibilangnya I accept that challenges are the best way to learn. Dengan kamu dilewati itu adalah cara terbaik kamu untuk belajar, mendapat pembelajaran hidup di sini dibilangnya. Untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena kamu lagi dibentuk pile nomor 2. Sama semesta. Lagi dibikin menjadi sosok yang kuat, luar biasa, dan istilahnya bisa menjadi sosok yang istilah berjalan dengan penuh keyakinan di sini. Karena kamu mau dipakai menjadi saluran healing pile nomor 2. Ya, bottom deck energy kita punya regret. Penyesalan. I know that I cannot change the past. Untuk masa-masa lalu yang tadi aku bilang, penyesalan kamu di masa lalu itu udah nggak bisa kamu ubah lagi di sini. Anggaplah sebagai bekal kamu, pelajaran kamu, terimalah itu, maafkanlah dan lepas. Maka kamu bisa akan lebih bahagia di dalam kehidupan kamu saat ini, detik ini juga. Dan untuk kedepannya dibilangnya seperti itu. Ya, di bawahnya kita punya death. Death ini ngomongin tentang transformasi, tentang perubahan, konfirmasi lagi di sini. I'm learning that endings are merely beginnings. Segala sesuatu yang ending buat di dalam hidup kamu, segala sesuatu yang pintu yang ditutup, akhir dari segala kisah apapun dalam hidup kamu di sini, itu hanyalah awal permulaan buat kamu di sini. Ya, sesuatu yang selesai pasti akan mulai baru di sini. Jadi nggak usah khawatir. Ya, pile nomor 2. Itu reading buat kalian di sini. Ya, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Makasih banyak yang sudah nonton sampai habis. Makasih bagi kalian yang merasa terpanggil untuk share, subscribe, like, silahkan. Makasih. Bagi kalian yang mau komen, bebas komen apa aja di bawah. Pasti aku baca. Aku suka banget baca komen-komen kalian. Makasih banyak ya. Dan
Bagi kalian yang merasa terpanggil untuk sesi one-on-one sama aku, personal reading, sesi healing sama aku, konsultasi, ya silahkan. Nomor WhatsApp aku sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Kalau mau DM lewat Instagram juga boleh, jangan sungkan-sungkan ya. Instagram aku, TikTok aku, kalau kalian mau lihat konten-konten aku lainnya ada di situ. Sudah dicantumkan di kolom deskripsi juga. Makasih banyak atas supportnya selama ini ya kalian. Makasih dan good luck, best of luck buat kamu dalam perjalanan jiwa kamu di sini dalam bulan Mei ini. Aku pasti bantu doa buat kalian ya. Makasih banyak sekali lagi PL nomor 2. Semoga kita bertemu lagi di reading aku selanjutnya ya. Bye bye. Halo pile nomor 3 bagi kalian yang memilih deck ini dan kristal Amethyst Crystal ya. Ini adalah reading kalian tentang kalian di bulan Mei ini ya. Pesan-pesan buat kalian dan ada apa buat kalian di bulan Mei ini ya. Aku akan mulai dengan tarotnya dulu ya. Seperti biasa aku shuffle dulu. Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya. Pile nomor 3, pesan untuk kalian di bulan Mei ini. Five of Pentacles. Kita punya Two of Pentacles. Kita punya Ace of Wands kebalik. Aku ambil beberapa kartu lagi ya. Sebentar. Kita punya Four of Swords. Kita punya Two of Swords. The Magician. The Magician ini keluar di semua pile ya. Kayaknya bulan Mei ini akan menjadi bulan penuh manifestasi buat kalian ya. Kayaknya bulan yang bagus untuk manifestasi. Aku nggak tahu ada apa di bulan Mei, cuman dibilangnya seperti itu. Three of Pentacles kebalik. Aku disuruh sekali lagi ya. Sebentar. Oke. Kita punya The Star, Six of Cups kebalik, ya. Page of Cups kebalik dan Seven of Swords di sini. Ya, aku akan jelasin di sini. Oh, dan Four of Cups. Kelewat. Oke. Pile nomor 3 pesannya cukup banyak di sini buat kamu di bulan Mei ya. Energinya cukup nyampur di sini. Sebelum kita mulai, aku seperti biasa akan scanning energi zodiaknya di sini. Kalau misalkan zodiak kamu tidak aku sebut, bukan berarti ini reading bukan untuk kalian. Ini hanyalah energi zodiak mendominasi di sini, ya. Zodiak ini bisa Sun, Moon, Rising, ya. Pertama kita punya Aquarius dengan The Star di sini sangat kencang. Ya, lalu Cancer, Pisces, Scorpio juga masuk di sini dengan Page of Cups ya. Gemini, Virgo dengan The Magician di sini ya. Ya, Cancer, Pisces, Scorpio juga. Tadi aku udah bilang ya, Cancer, Pisces, Scorpio ya cukup kuat di sini.
Taurus, Gemini, Libra, Aquarius ya, Taurus masuk ke sini. Itu sih untuk zodiaknya ya. Oke. Kartu pertama, pile nomor 3 kita punya Five of Pentacles. Ini ngomongin tentang masalah uang di sini. Ya, pile nomor 3, kalian itu sedang ingin disampaikan pesan kalau misalkan apapun yang kalian merasa kehilangan, bisa jadi dalam bentuk orang lain, bisa jadi dalam bentuk uang, kesempatan, ya. Mungkin kalian dikhianati atau apapun di sini, ya. Percayalah kalau yang namanya karma itu nyata di sini, masalah keadilan ada di sini, rezeki kamu tidak akan kemana di sini, pile nomor 3 dibilangnya. Ya, apalagi kamu sudah sangat bekerja keras untuk ini, itu pasti akan kembali ke kamu, nggak usah khawatir akan itu. Yakin atas itu di sini, maka kamu bisa dapat ini. Ya, dibilangnya. Lalu kita punya Two of Pentacles di sini. Kalian pile nomor 3, bulan Mei ini diminta untuk memutuskan sesuatu di sini, mengambil keputusan. Mungkin kalian lagi di antara dua pilihan di sini. Ya, ada semacam keputusan yang kalian mesti ambil di sini, pile nomor 3. Ya, kalian yang tahu ini apa maksud aku. Ace of Wands. Kebalik, kalian diminta untuk menyalakan api semangat kalian lagi di sini, pile nomor 3, khususnya di bulan Mei. Ya, karena ada sesuatu yang ingin termanifestasi buat kamu di bulan Mei ini. Kalian butuh ada di energi yang baik. Secara level energi di badan kalian, di dalam jiwa kalian itu tuh mesti tinggi di sini dibilangnya. Karena di sini redup. Aku ngeliatnya sebagian besar dari kalian ya, pile nomor 3 ini lagi redup. Apinya lagi mati di sini. Entah lagi kurang bersemangat, entah kayak lagi kurang motivasi gitu ya di sini. Entah mungkin karena lagi bosen dengan hidupnya atau gimana gitu loh di sini aku ngerasa. Tapi bangkitkan semangat kalian lagi di sini. Cari passion kalian lagi. Cari apa yang sebenarnya bikin kalian tuh ngerasa semangat ngejalanin hidup di sini, pile nomor 3. Ya. Gitu. Karena di sini ada Four of Swords. Four of Swords ini buat aku mungkin ya, apa ya, di satu sisi masuk ke aku juga, tolong jaga kesehatan kalian di sini. Jaga energi kalian di sini. Secara mind, body, and soul ya, secara pikiran, secara jiwa, secara raga. Jaga kesehatan kamu di sini karena kamu butuh energi yang sangat-sangat tinggi lagi-lagi. Karena kalau kamu nggak fit, kamu capek, kamu nggak bersemangat gini-gini, susah buat kamu untuk manifestasi di sini. Ada kartu The Magician. Ya, karena beberapa dari kalian pile nomor 3 lagi ada di dalam situasi hidup yang sebenarnya kayak kamu ngerasa agak buntu di sini. Kayak nggak tahu mau kemana. Gitu. Ya. Tapi sebenarnya jiwa kalian menginginkan sesuatu. Kamu mungkin selama ini sedang mencoba memanifestasi sesuatu di dalam hidup kalian, ya. Entah berdoa, entah apa loh di sini. Ya, entah melakukan LOA, love attraction di sini. Ya. Tapi butuh kalian ini hanya kurang energi aja di sini. Ya, jadi tingkatkan lagi energi kalian, tumbuhkan lagi. Kalau kamu bingung gimana caranya, cari sesuatu aktivitas atau apapun, pekerjaan atau apapun yang istilahnya bisa naikin lagi passion kalian, semangat kalian gitu loh di sini. Ya, tumbuhkan itu lagi di dalam diri kalian. Ada Three of Pentacles kebalik di sini. Kalian diminta untuk bekerja sama lagi dengan semesta di sini. Ya, kalau kalian ingin manifestasi kalian menjadi realita kalian di sini, kalian harus punya keyakinan yang sangat-sangat tinggi di sini sama yang di atas. Untuk apa? Karena semua ini kan sumbernya dari yang di atas. Semua ini sumbernya dari semesta. Kita juga tahu. Ya, dari Tuhan di sini. Ya, gimana caranya kamu bisa dapat ini kalau kamu sendiri ngerasa nggak yakin sama diri kamu sendiri, sama yang di atas gitu loh di sini. Ya, dibilangnya seperti itu. Tumbuhkan lagi pengharapan kamu dengan The Star di sini. Karena beberapa dari kalian aku ngerasanya kayak mati hidup segan mati tak mau gitu loh di sini ya. Itu ya, itu sih, ya itu benar nggak sih? Aku nggak tahu. Aku itu yang keluar dari itu pesan yang aku tangkap ya. Aku nggak tahu itu istilahnya benar apa enggak, hidup segan mati tak mau, itu yang aku benar-benar dengar secara jelas masuk ke aku ya.
Gitu. Jadi kalian diminta untuk healing itu. Kembalikan lagi semangat kalian, harapan kalian. Hidup itu harus penuh dengan harapan akan sesuatu hal yang positif gitu. Itu kan gimana caranya kita tetap bisa semangat dalam menjalani hidup ya dengan harapan itu. Ya, harapan itu bukan hanya sekedar harapan belaka atau harapan palsu atau apa, enggak gitu. Maksudnya ya harapan itu adalah keyakinan kamu kalau kamu bisa berhak mendapatkan apa yang terbaik buat kamu dalam hidup ini. Hidup ini pemberian dari semesta buat kamu untuk apa ya? Untuk kamu nikmati di sini. Gitu. Ya, untuk kamu bisa bahagia di sini tapi kebahagiaan kamu ya di tangan kamu. Ya, the star ini kamu mesti untuk kalian yang kayak paham masalah cakra ya, cakra balancing lagi di dalam hidup kalian di sini. Ya, balance lagi cakra-cakra kalian, healing lagi cakra-cakra kalian supaya lebih align lagi gitu loh di sini. Ya karena ini buat aku ngomongin tentang 7 cakra di sini. Ya kartu The Star ini juga ngomongin tentang 7 cakra, entah kenapa pesannya masuk ke aku di sini. Ada beberapa cakra di dalam kalian itu yang lagi nggak balance, ya. Terutama cakra kedua nih. Sacral cakra kamu nih ya. Gitu. Jadi tingkatkan itu lagi di sini ya, nyalakan lagi api semangat kamu nih, karena kamu beberapa dari kalian nih Four of Cups ya kan, seperti tadi aku bilang, aku ngerasa kayak entah bosen, entah kayak ya hidup gue gini-gini aja gitu ya. Kesempatan akan ada buat kamu kok, tapi kamu diminta untuk pay attention lagi ya. Fokuslah kepada hal-hal positif dalam diri kalian. Dan ketika kesempatan ini datang buat kalian, kalian nggak akhirnya kehilangan kesempatan ini. Kalian bisa mengambil kesempatan ini dengan penuh energi di sini dibilangnya. Ya. Lalu kita punya Six of Cups, kebalik. Beberapa dari kalian mungkin masih kecantol sama masa lalu di sini. Ya, entah itu berbentuk orang lain, entah itu berbentuk kepahitan atau apalah gitu ya di sini kalian diminta untuk move on dari sini. Ya, karena lagi-lagi energi ini menghalang manifestasi kamu. Energi ini bikin kamu ngerasa down. Ya, fokuslah aja kepada yang kamu punya sekarang. Bersyukur yang ada apa yang kamu punya sekarang di sini. Gitu. Kalau kamu bisa kayak melepas beban masa lalu kamu ini yang nggak perlu kamu bawa, sebenarnya nggak ada gunanya juga kamu bawa di sini, ya. Maka hidup kamu akan lebih enak, enteng jalan ke depannya. Manifestasi kamu bisa jalan. Bagi kalian yang mungkin belum mendapatkan closure, penutupan dari masa lalu kamu di sini dengan Page of Cups kebalik, ya, mungkin kalian mungkin orang-orang yang menyakiti kalian atau situasi-situasi atau apapun itu yang di masa lalu kamu itu tidak pernah ada kata maaf dari mereka di sini. Intinya ya kamu ditinggalin gitu aja, ya. Abandonment issue ini masuk ke aku. Beberapa dari kalian punya yang namanya istilahnya abandonment issue di sini. Kalian takut ditinggalkan, ya. Tapi gimana caranya? Kita nggak usah takut. Hidup jangan jalan di dalam ketakutan di sini, ya. Apapun kehilangan kamu, tak bisa jadi masalah uang, masalah pekerjaan, masalah percintaan, apapun di sini. Semua itu terjadi ada alasannya di sini. Karena memang itu bukan yang terbaik buat kamu. Sesimpel itu aja. Ya. Kamu tahu sendiri dulu mungkin kamu sering dimanfaatin sama orang, sama pasangan, sama apapun di sini. Ya, nih ada Seven of Swords soalnya. Diperlakukan secara tidak adil, ditusuk dari belakang, ditipu, diselingkuhin, apapun lah di sini. Ya. Ini yang sebenarnya bikin kalian punya abandonment issue gitu. Ini yang kayak istilahnya harus kalian healing. Kayak seperti aku bilang. Ya, mungkin kalian sekarang merasa kayak ya kalian hidup buntu itu karena sebenarnya di bawah itu ada isu ini sebenarnya. Yang masih kalian itu yang bikin kalian itu jadi motivasi ke depannya mungkin jadi kurang gitu di sini. Ya. Ini beberapa dari kalian ya, tidak resonate untuk semua. Tentunya di sini ini general reading ya. Jadi ambil pesannya yang memang masuk ke situasi kamu, kalau enggak ya berarti skip aja pesannya. Ya, dibilangnya kayak gitu. Ambillah closure buat diri kamu sendiri. Closure ini kita tidak bisa berekspektasi orang lain bisa memberikan kita penutupan dari sebuah chapter atau sebuah bab. Ya, bab di dalam buku hidup kalian. Kalian harus nutup itu sendiri. Kalian harus nutup buku lama kalian dan kalian harus buka buku baru di sini. Itu bisa dilakukan kok. Ya. Dengan kamu memaafkan dan kamu melepas supaya intinya fokusnya bukan ada di orang ini atau situasi ini. Fokusnya ada di kamu.
Kamu memaafkan atau melepas itu bukan untuk orang lain itu, tetapi untuk kamu. Untuk kamu bisa dapat kedamaian yang kamu berhak di sini, pile nomor 3. Untuk kamu bisa mendapatkan healing yang memang kamu perlu dapatkan di sini. Supaya kamu bisa maju dalam hidup kamu dengan damai di sini. Ya, entah kenapa aku banyak banget ngomongin masalah ini, pasti ada maksudnya buat orang-orang banyak di pile 3 ini. Ya, kita punya Five of Wands kebalik di sini. Nggak usah takut masalah kompetisi dalam hidup. Ya, contoh, beberapa dari kalian mungkin ngelihat hidup orang lain kok bisa begini, saya nggak bisa. Ya, hidup orang lain bisa begini. Saya begini aja ya. Kamu putar balik mindset kamu yang seperti ini. Pile nomor 3. Ya, kalau kamu kayak gitu berarti kamu secara nggak langsung memvalidasi diri kamu kalau diri kamu itu nggak pernah cukup di sini. Ya maka kamu nggak akan pernah cukup. Tapi kalau kamu bisa melihat itu dari sisi yang positif, dari sudut yang lebih positif. Kalau orang lain, kamu ngeliat orang lain hidupnya bagus, sukses, ya kan kita juga lagi-lagi nggak tahu sebenarnya di balik itu ada apa, ya kan? Cuman intinya, jadikan itu sebagai motivasi kamu. Ya ini, pembangkit semangat kamu yang tadi aku bilang. Kalau kamu ngeliat orang lain sukses, orang lain bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Oh dia bisa, gue pasti bisa. Hajar, jalan, gitu di sini dibilangnya. Ya. Pile nomor 3 diminta untuk keluar dari zona nyaman kamu nih. Ya. Aku dapat gambaran, aku melihat penglihatan kepompong dan kebuka jadi kupu-kupu ya di sini. Ini kamu. Keluarlah dan terbanglah pile nomor 3. Potensi kamu ke depan masih panjang, masih luas di sini. Ya. Ayo semangat lagi, jiwa kalian ini butuh energi positif. Ya, Hierophant. Banyak banget pelajaran-pelajaran hidup kalian, pelajaran terutama dalam sisi spiritual. Ya, sekarang kalian lagi diajarkan banyak hal tentang spiritual kalian, tentang jiwa kalian di sini. Ya, ada Page of Swords. Jangan lupa tentang masalah komunikasi di sini. Komunikasikanlah semuanya. Ya sama yang di atas juga, sama orang-orang di sekitar kamu juga. Jujurlah terhadap diri kamu sendiri di sini dibilangnya. Lebih berekspresi, lebih komunikasi karena komunikasi itu adalah fondasi dari segala sesuatu di sini. Gimana caranya orang bisa memahami kamu? Bagaimana bisanya kamu bisa memahami seseorang kalau tidak ada komunikasi di sini? Komunikasi dua arah ini sangat-sangat penting di sini. Ini pesan untuk kalian ya di sini. Gitu, pesan tambahan aja. Oke, itu tarotnya untuk pile nomor 3. Aku akan bantu kasih pesan-pesan lanjutan lagi di bulan Mei ini ya. Untuk, ya kayak tadi aku bilang, memanifestasi. Bulan Mei ini adalah bulan manifestasi buat kalian. Ya, untuk memanifestasi keinginan kalian. Ya, di sini. Aku lanjutkan dengan Oracle ya. Untuk pesan-pesan lagi di bulan Mei ini untuk kalian pile nomor 3. Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya. Oke. Ini kartu keluar di 3 pile ya. Come to the edge. Enggak, kayak di pile 1 doang deh. Aku nggak tahu lupa. Iya, pile 1. Pile nomor 3, pesan-pesannya lagi di bulan Mei. Loh, nggak ada? Oke. Ya, aku mau ambil beberapa lagi, disuruh shuffle lagi ya, sebentar. Aku mah nurut aja. Oke. Oke, ini mirip pesannya buat seperti kayak pile nomor 1 ya. Mungkin beberapa dari kalian tertarik untuk ke pile nomor 1 juga ya. Oke. Ada angka 333 di sini. 333 ya. 333 ini maksudnya adalah support. Kalian ini lagi disupport banget sama semesta di sini, sama spirit guides kalian di sini. Ya. Angka 3. Trinity.
Mind, body, and soul. Jiwa, raga, dan pikiran apa? Iya, kalian ini mesti lagi-lagi diarahkan ke arah yang balance. Makanya tadi ngomongin tentang masalah cakra juga ya. Gitu. Ya, pile nomor 3, kartu pertama kita punya come to the edge. Kamu sedang ada di penghujung siklus kamu, pile nomor 3. Ya, dan ini saatnya bulan Mei ini menjadi bulan transisi buat kamu. Aku kan ngelihat transformasi dari kepompong jadi kupu-kupu. Ya. Segala hal atau segala sesuatu atau orang-orang atau situasi yang menurut kamu sudah tidak lagi sejalan sama jiwa kamu. Berarti memang bukan untuk kamu. Kamu sendiri juga tahu ini. Lepas. Ya, dibilangnya kayak gitu. Ada serendipity. Serendipity, aku ngelihat bulan Mei ini akan kayak mungkin ada beberapa kejadian yang kamu kayak ngerasa kok kayak kebetulan banget ya begini-begini, tapi sebenarnya itu bukan kebetulan, itu adalah rencana, bagian dari rencananya semesta buat kamu di sini. Ya, kamu pile nomor 3 lagi diminta untuk bisa lebih fleksibel dalam hidup. Ya, nggak usah kaku-kaku amat. Di sini maksudnya kamu diminta usaha, tapi di satu sisi kamu juga diminta untuk bisa ngalir. Ya, aku dapat gambaran pohon bambu nih, pohon bambu yang kayak istilahnya dia kuat, tapi kalau ketiup angin dia goyang-goyang, tapi nggak pernah patah di sini. Itu maksudnya dia tetap bisa fleksibel ngikutin arah angin kemana. Tapi dia tetap punya prinsip, dia tetap punya pendirian di sini. Ya, fleksibel ini kamu diminta untuk fleksibel karena kamu lagi diarahkan ke arah sesuatu di sini sama yang di atas. Ya, pesan ke aku juga tidak ada yang namanya kebetulan di sini. Semua sudah dirancang sama yang di atas buat kamu. Ya, kamu lagi dibawa ke dalam perjalanan, dibikin dari gelap menjadi terang di sini. Transisi, transformasi, kamu masuk ke dunia yang berbeda di sini. Yang lebih positif, auranya lebih bagus, vibrasinya lebih positif. Ya, kartu bawah deck kita punya chaos and conflict. Ini yang tadi aku bilang. Kalau kamu ada di dalam situasi chaos, konflik, ya kamu tahu juga itu juga bukan istilahnya kayak ngapain kamu ada di situ juga. Ya kan? Keluarlah dari sini. Percayalah, yakinlah kalau ada higher power buat kamu. Ini kekuatan semesta, kekuatan Tuhan itu tidak ada batasannya buat kamu. Kamu bisa yakin sama ini nggak? Tidak ada yang mustahil buat kamu. Ada time to go, saatnya pergi. Bulan Mei ini saatnya kamu jalan. Ayo. Ya, dibilangnya kayak gitu. Aku akan kasih kamu pesan-pesan terakhir dari Oracle lagi ya, untuk di bulan Mei ini. Pile nomor 3. Oke, pile nomor 3 pesan-pesannya untuk kalian, pesan-pesan terakhir ya untuk kalian. Aku nggak tahu pile nomor 3 ini nggak apa, apa ya, durasinya lebih pendek dibanding 2 pile sebelumnya ya. Karena pesan-pesan buat kalian tidak sebanyak di pile 1 dan pile 2 ya. Ini lebih kayak kalian, karena sebenarnya aku juga tidak terlalu melihat ada banyak hal yang kalian lagi alami gitu ya di dalam bulan-bulan ini. Jadi memang lebih kayak ke kalian refleksikan lagi aja diri kalian gitu kan, apa dengan semua pesan yang tadi aku sampein itu semua ada maksudnya buat kalian ya. Oke. Empathy, kartu bawah deck kita punya Death. Oke, ya perubahan ini tadi seperti aku bilang ya. Oke, kartu pertama kita punya Judgment. Judgment ini juga ngomongin tentang masalah calling. Ya, gitu. Jadi, kamu lagi dipanggil, diarahkan menuju ke sesuatu di sini. Di sini ada Judgment, dibilangnya I understand that everyone has their own unique path and challenges. Ini yang tadi aku bilang, masalah kompetisi. Masalah kamu melihat orang lain ya. Kamu lagi-lagi, kalau kamu melihat orang lain lebih sukses dari kamu, kita nggak tahu yang dia lewati itu apa dalam hidupnya. Yang dia istilahnya asam garam apa yang dia lalui sampai dia bisa menjadi kayak gitu, kita tidak akan pernah bisa compare. Jangan bandingkan hidup kita sama hidup orang lain di sini. Karena jalan kita beda-beda. Challenge kita beda-beda dalam hidup. Karma kita beda-beda. Anggaplah, ya kayak aku bilang, putar balik itu menjadi hal yang positif.
Jadikan itu inspirasi, jadikan itu motivasi buat kamu untuk bisa menjadi diri kamu yang lebih baik lagi di sini, poin nomor 1. Jadi kita diminta untuk jangan kita ngejudge orang. Ya, dibilangnya kayak gitu di sini. Lalu ada balance. Balance ini keseimbangan. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Ini ternyata nyambung ya. Gitu. I do so without judgment. Di sini ada kata judgment. Ini kamu baca sendiri. Ya. Gitu. Jadi balance ini ngomongin tentang masalah kamu yang lagi mau dibawa ke dalam hidup yang lebih balance di sini. Balance dalam masalah duniawi, spiritual, masalah pikiran, masalah hati gitu ya. Balance ini energinya sangat-sangat enak. Gitu ya. Energi Libra masuk di sini. Ya. Jadi kamu lagi mau diarahkan ke arah kedamaian dalam hidup kamu, tapi kamu harus bisa berdamai dulu sama diri kamu sendiri, poin nomor 3. Ya. Selain kamu tidak ngejudge orang, tapi juga jangan ngejudge diri kamu sendiri juga di sini. Ya. Kita punya perseverance. Kamu poin nomor 3, orang-orang yang tahan banting, orang-orang yang sudah bertahan di dalam challenge-challenge hidup kamu, ya. Dan di sini dibilang I know that I can do whatever I set my mind to. Tidak ada hal yang mustahil ya di sini. Kalau kamu benar-benar mau fokusin ke sesuatu hal, ke suatu mimpi atau suatu passion yang kamu ingin lakukan dalam hidup kamu, bisa di sini. Tidak ada kata mustahil. Bawa ini dalam keyakinan kamu. Ya. Akan termanifestasi buat kamu kalau kamu bisa yakin dan positif di sini. Ada empati, ya. Empathy di sini, I am open to seeing both sides of the situation. Ini yang kayak tadi aku bilang, masalah judgment. Ya. Kalau kamu ada dealing sama orang lain atau kamu melihat orang lain, belajarlah lebih lagi, bijaksanalah lebih lagi kalau kita bisa melihat sesuatu itu dari dua sudut pandang. Tidak hanya dari kacamata kamu, tapi juga dari kacamata orang tersebut gimana. Supaya apa? Supaya kamu juga bisa lebih berempati sama mereka. Supaya kamu lebih kayak istilahnya, ya dunia tidak the world doesn't revolve around you gitu loh. Doesn't revolve around you ya di sini. Dunia itu tidak bersumbu di kamu. Gitu, poin nomor 3 ya. Gitu, jadi belajarlah untuk bisa empati lagi ya, melihat itu dari orang lain dan kita punya freedom. Ya, poin nomor 3 ini jiwa-jiwanya jiwa-jiwa free spirit. Kamu nggak bisa dikekang, poin nomor 3 ya. Kalau bagi kalian yang mungkin bekerja di kantor dari pagi sampai malam, aduh, jiwa kamu tuh nggak bisa dikerangkeng gitu ya di sini. Kalian butuh freedom ini. I possess the power and the free will to create my own happiness. Freedom kamu, kebahagiaan kamu, kebebasan kamu di sini adalah yang akan membawakan kebahagiaan kamu di sini. Tapi itu semua ada di tangan kamu. Kebahagiaan ada di tangan kamu di sini. Ya. Gimana caranya kamu bisa melepas diri kamu dari hal-hal yang mengikat kamu yang sebenarnya kamu tahu itu juga nggak baik buat kamu di sini. Ya. Kita punya death, transformasi. I'm learning that endings are merely beginnings. Ini yang kayak tadi aku bilang, segala sesuatu yang akhirnya menutup buat kamu. Ya, segala pintu yang tertutup buat kamu, segala sesuatu yang selesai di dalam hidup kamu itu memang harus selesai. Sudah jalannya. Tapi kan setiap sesuatu yang selesai, setiap buku yang tertutup, pasti akan mulai buku baru di sini. Ya, inilah yang akan kamu mulai di sini, perjalanan baru kamu. Ya, kita punya friendship. Ya, kalian file nomor 3 diberkati dengan teman-teman yang bisa support kalian di sini. Atau jika kalian belum mempunyai ini, kalian akan dipertemukan dengan orang-orang yang istilahnya soul, termasuk aku soul tribe, soul family di sini. Ya. Family jiwa kamu di sini yang akan bisa kayak istilahnya benar-benar membantu kamu di dalam perjalanan jiwa kamu, saling support dan membentuk lingkungan yang positif di sini. Kalian akan ketemu sama orang-orang ini kalau kalian belum punya ini. Ya, dibilangnya gitu. Jadi itu adalah pesan buat kamu file nomor 3 di bulan Mei ini ya. Makasih yang sudah nonton sampai habis. Semoga ini resonate dan bisa bermanfaat buat kalian ya. Bagi kalian yang terpanggil untuk share, subscribe, like video aku silakan. Makasih. Bagi kalian yang mau komen, boleh, aku pasti baca ya komen-komen kalian. Makasih banyak yang sudah sering komen. Dan bagi kalian yang merasa terpanggil untuk sesi one-on-one sama aku, ya personal reading atau sesi healing sama aku, bisa kontak aku langsung lewat WA aku, ada di kolom deskripsi ya. Jangan sungkan, kalian mau DM di Instagram aku juga boleh. Silakan mau follow Instagram, TikTok aku untuk melihat konten-konten aku lainnya. Bebas ya. Kalau kalian merasa terpanggil, terima kasih ya. Jadi itu aja reading buat kalian untuk saat ini. Untuk kali ini,
Dan lagi-lagi makasih dan best of luck buat kalian ke depannya dalam perjalanan jiwa kalian ya. Buat di bulan Mei ini terutama. Aku pasti bantu doa kalian juga. Ya. Makasih dan semoga kita ketemu lagi di reading aku selanjutnya ya. Bye-bye PL3.